Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Kops. Kode sahamnya EPMT. Nama perusahaannya yaitu PT Enserval Putra Mega Trading Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya EPMT, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, selama setahun terakhir, perusahaan ini pernah menyentuh ke harga tertingginya di harga Rp3.060 per lembar. Kemudian terendahnya selama setahun terakhir itu pernah menyentuh ke harga Rp2.200 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya itu selama sebulan terakhir. Dan hari ini itu terjadi transaksi penurunan yang dalam tetapi cenderung ditekan seperti itu. Nah, kita ingin lihat secara dalam time frame bulanan. Dari tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan perdagangan hari ini tanggal 4 Juli 2022. Nah, di periode sebulan terakhir ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka membeli dalam jumlah besar atau akumulasi, atau menjual dalam jumlah besar, atau yang biasa kita kenal dengan distribusi? Atau di perdagangan sebulan terakhir ini, mereka cenderung netral seperti itu. Kita ingin lihat aksi mereka. Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya EPMT. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 02, 06 atau Juni sampai dengan 4 Juli 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Enserval Putra Mega Trading Tbk, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan lebih terakhir ini, investor besarnya itu melakukan aksi masif akumulasi. Jadi di periode ini ternyata investor besarnya membeli dalam jumlah yang cukup besar, seperti itu. Jadi terjadi perpindahan kepemilikan dari banyak pihak ke sedikit pihak dalam jumlah besar, sehingga kesimpulannya masif akumulasi. Nah, sekarang kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, permintaan maaf saya untuk rekan-rekan yang request, namun perusahaan itu sudah pernah di-request atau belum terjadi perubahan kepemilikan yang signifikan seperti itu. Mungkin saya belum sempat bahas, nanti mudah-mudahan kalau terjadi perubahan yang signifikan baru saya akan bahas kembali seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya 99,9% atau kalau kita bulatkan 100% saham perusahaan Enserval Putra Mega Trading ini telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar sekali, yaitu 92%. 92,6% ya.
Nah, sedangkan kepemilikan retail itu sebesar 2%. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor semi retail seperti itu. Nah, jadi yang transaksi di sini adalah investor semi retail dan investor besarnya. Dan yang lucunya, saya tidak menyangka kalau perusahaan ini dimiliki oleh satu institusi saja, yaitu kalau tidak salah Kalbe Farma ya, sebesar 92,6%. Jadi lumayan gampang kita melihat pergerakannya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya karena di sini investor semi retail dan investor besarnya masif akumulasi, ya. Ini porsi kepemilikan mereka yang sudah sangat besar pun mereka masih akumulasi. Berarti kepentingan mereka masih sangat besar untuk markup seperti itu. Dan hari ini pun harga sahamnya sudah jatuh tetapi ditahan seperti itu. Kembali dihajar kanan sehingga harganya tidak terlalu turun dalam. Nah, ini bukti bahwa memang tidak diinginkan kalau harga sahamnya jatuh begitu signifikan. Nah, ini bisa jadi opportunity. Sekali lagi, kita bisa masuk pelan-pelan ya. Jangan masuk all in, atur manajemen keuangan dengan baik seperti itu. Jangan FOMO lah seperti itu. Mumpung market sekarang belum stabil, investor asing masih terus menjual perusahaan-perusahaan yang mereka miliki atau outflow dari IISG. Jadi sebaiknya kita tunggu momentum yang terbaik gitu. Kalau mau beli silahkan, tetapi belinya jangan banyak seperti itu. Mungkin 25% dulu atau 10% dulu seperti itu. Jangan all in. Kemudian karena kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar, maka perusahaan ini sangat layak untuk investasi jangka panjang seperti itu.